Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya para habaib. Ini menurut para ahli nasab. Hampir 500 tahun generasinya lenyap. Jumpa lagi dengan saya di channel _Hakim Medsos. Sebelum kita ke inti permasalahan, simak. Terima kasih yang sudah mendukung channel. Membanggakan diri sebagai orang-orang pribumi. Nah, itu tadi merupakan salah satu cuplikan video pertama kali yang melantar belakangi sebelum munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin. Bahwasanya sudah jelas awal dari permasalahan bedah nasab ini atau tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini bermula bahwasanya kalangan Bani Alawi ini kan tidak mengakui ketersambungan mereka nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini awal kali. Bahkan statement yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith itu bahwa keturunan Wali Songo itu sudah tidak ada lagi saat ini. Nah, artinya dengan seperti itu yang melantar belakangi perdebatan, kemudian kegaduhan, fenomena yang terjadi saat ini ya dilatar belakangi oleh itu. Dan tentu kita sudah melihat bagaimana Zuriyah Wali Songo itu ada sebagian yang sudah mendeklarasikan keabsahan daripada Wali Songo. Akan tetapi hal yang tidak bisa disepelekan dan diremehkan dalam hal ini, masih banyaknya keraguan pula di dalam masyarakat keabsahan zuriyah daripada Wali Songo saat ini yang valid, sehingga kita jumpai mana yang asli, mana yang bukan, mana yang mereka itu artinya memang tercatat ataukah mereka yang benar-benar dikonfirmasi sahih tersambung kepada zuriyah Wali Songo, itu tidak kita temukan di publik. Hingga yang ada sekarang ini, ketika kita membahas tentang tesis Kiai Imaduddin, zuriyah Wali Songo ini seakan-akan terbelah. Apakah koordinasi di dalam pencatatan atau ada sesuatu hal yang kurang yang dilakukan oleh zuriyah Wali Songo saat ini, sehingga terjadi pula perpecahan di mana sebagian ini mendukung daripada kalangan Alawi, walaupun mereka sudah terang benerang ditolak, tidak diakui, apalagi mau tersambung sanadnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu di dalam video ini tentu saya ingin duduk perkara ini dijelaskan dulu oleh Wali Songo, jawab dulu bantahan statement apa yang disampaikan oleh kalangan Ba'alawi. Jadi koordinasi mengadakan suatu pertemuan, kemudian mengklarifikasi siapa yang betul-betul tersambung melalui catatan ataukah dengan catatan bukti DNA dan sebagainya bila diperlukan. Dan mempublikasikan ini hal yang terpenting agar masyarakat secara umum itu paham dan tahu, oh ini mengaku-ngaku, oh ini yang asli dan sebagainya. Dan kalaupun
polemik ini nyampe memuncak dan masih ada orang yang mengatasnamakan dia dzurriyah, ini harus segera dilakukan tindakan-tindakan yang serius, bahkan tidak menutup kemungkinan melalui tindakan-tindakan hukum. Begitu seharusnya. Jadi fenomena sekarang ini saya sayangkan ketika dzurriyah Wali Songo yang awalnya ini puncak sebelum adanya tesis Kiai Imaduddin. Adapun tesis yang diajukan oleh Kiai Imaduddin itu kan menyokong. Artinya pertanyaan balik daripada kalangan dzurriyah Wali Songo kepada kalangan Ba'alawi. Nah, kalau sudah demikian kita melibatkan masyarakat umum, di mana ya sekarang ini sudah terjadi. Bahkan tetapi mungkin hal ini menurut saya tidak ada keterlambatan untuk memperbaiki koordinasi antara dzurriyah, kemudian memproklamirkan, kemudian mempererat hubungan, kemudian lagi ya banyak hal-hal yang harus dijelaskan secara publikasi, harus dengan matang, jelas gitu kan, supaya tidak ada persepsi masyarakat ini terpecah belah pula begitu. Ini salah satu daripada kunci kalau kita ingin membahas tesis Kiai Haji Imaduddin dengan tuntas. Jadi permasalahan intern dulu diselesaikan, kalangan dzurriyah Wali Songo sudah bersatu, sudah solid. Nah, barulah ini melibatkan kalangan umum. Karena kenapa? Kalau sudah membahas tesis Kiai Imaduddin, ini sudah ke kalangan umum, masyarakat umum. Siapapun di situ hak mereka untuk berstatement. Karena kenapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan saja dimiliki oleh kalangan Ba'alawi, akan tetapi akidah di mana bersumber dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus terjaga, harus maksum, sehingga tidak ada seseorang yang mengisbatkan diri kepada beliau baginda Rasulullah tanpa adanya data bukti yang valid, baik secara data sejarah maupun apabila perlu dengan bukti-bukti ekstern. Jadi ada pengakuan ekstern. Itu saja mungkin video yang saya sampaikan pada saat ini, karena ini amat sangat penting. Sebelum tentu kita lebih jauh dan lebih fokus, lebih kencang untuk daripada mengkawal kajian tesis daripada Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau hal ini tidak bisa disosialisasikan dengan baik, tidak bisa dilaksanakan dengan terstruktur, maka yang terjadi maka kita secara otomatis akan terbelah. Pemikiran-pemikiran kita akan sulit untuk mencapai persatuan kesatuan. Sekali lagi bahwa ketika kita membahas tentang tesis Kiai Haji Imaduddin, bahwa ini melibatkan masyarakat umum, semua orang mempunyai hak, karena ini adalah akidah yang harus kita jaga, maka kejelasannya tentu kevalitannya bukan iman yang didasari dengan taklid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.